Apa itu kanker? Penyakit kanker adalah suatu penyakit pertumbuhan sel yang tidak hanya terdapat pada manusia tetapi pada hewan dan pada tumbuh-tumbuhan. Akibat adanya kerusakan gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Salah satu sebab kerusakan ialah adanya mutasi gen. Mutasi gen adalah suatu keadaan ketika sel mengalami perubahan sebagai akibat adanya paparan sinar ultraviolet, bahan-bahan kimia ataupun bahan yang berasal dari alam. Ya, di sini jenis-jenis lokasi kanker. Yang pertama, kolom rektum. Yang kedua, pankreas. Yang ketiga, kanker serviks. Yang keempat, paru-paru. Yang kelima, laring. Yang keenam, prostat. Yang ketujuh, kandung kemih. Yang selanjutnya, testis. Yang selanjutnya, ovarium dan payudara. Yang satunya lagi, leukemia. Etiologi dari kanker itu ada dua, internal dan eksternal. Yang internal ini faktor genetik atau keturunan, atau kurangnya daya tahan tubuh yang buruk. Jadi yang eksternalnya yaitu kebiasaan pola hidup yang tidak sehat, makan yang berlemak, kebiasaan merokok, kebiasaan minum minuman beralkohol itu dapat menyebabkan kanker. Tentang manifestasi klinis di sini ada dua. Yang pertama itu kanker, di mana kanker menyebabkan anemia, kelemahan, penurunan berat badan, disfagia, kesulitan menelan, anoreksia, sumbatan, dan nyeri seringkali di stadium akhir. Yang kedua, gejala disebabkan oleh penghancuran jaringan dan penggantian oleh jaringan kanker non-fungsional atau jaringan yang sangat produktif, misalnya gangguan sumsum tulang dan anemia atau kelebihan produksi steroid adrenal. Terima kasih. Baik, sekarang akan dilanjutkan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari kanker tersendiri. Sel abnormal membentuk sebuah kelompok dan mulai berproliferasi secara abnormal, memberikan sinyal pengaturan dan pertumbuhan di lingkungan sekitarnya. Sel mendapatkan karakteristik invasif sehingga terjadinya perubahan jaringan sekitar sel, menginfiltrasi jaringan dan memperoleh akses ke limfe dan pembuluh darah, yang membawa sel ke area tubuh yang lain. Sel-sel kanker tersebut neoplasma ganas atau maligna dan diklarifikasikan serta diberi nama berdasarkan tempat jaringan yang tumbuhnya sel kanker. Kegagalan sistem imun untuk menghancurkan sel abnormal secara cepat dan tepat tersebut menyebabkan sel-sel tumbuh menjadi besar untuk dapat ditangani dengan menggunakan imun yang normal. Pemeriksaan penunjang kanker. Yang pertama itu adalah kemoterapi, yang kedua adalah cek lab, yang ketiga ada radiologi. Di radiologi kita memeriksa X-ray dan CT scan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini kita akan masuk ASKOP, yaitu asuhan keperawatan. Di sini kami ada ambil 4 diagnosa. Yang pertama, diagnosa itu risiko terjadi infeksi berhubungan dengan neutropenia, kaji risiko dengan terjadinya akibat depresi sistem imun, jenis, dosis, cara pemberian kemoterapi, stresor yang sedang dialami klien, dan kemampuan coping yang dimiliki, kebiasaan kebersihan diri, pola tidur, pola makan, pola eliminasi, riwayat, dan pemberian fisik. Yang kedua, risiko perlakuan berhubungan dengan trombositopenia. Lakukan tindakan khusus jika trombosit menurun atau meningkat. Cegah klien dari trauma dan risiko pendarahan. Pasang tanda dilarang injeksi per IM dan pemberian obat aspirin. Minimalkan penusukan pena atau tekan bekas penusukan minimal 5 menit. Ajarkan cara sikat gigi dengan sikat gigi lembut. Hindari penggunaan dental floss. Pasang pembatas tempat tidur. Cegah
konstipasi dengan pemberian cairan minimal 3 liter per hari, monitor terjadinya pendarahan. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu diagnosa yang ketiga. Risiko gangguan perfusi jaringan. Intervensinya kaji tanda dan gejala anemia. Yang kedua, anjurkan klien untuk merubah posisi secara bertahap dari tidur ke duduk, dari duduk ke berdiri. Terus yang ketiganya, anjurkan latihan napas dalam selama perubahan posisi. Kaji respon klien pemberian transfusi menjadi lebih baik. Dan tetap kaji pola perubahan hematokrit setelah transfusi. Kaji adanya ketidakmampuan melakukan aktivitas dan kebutuhan klien akan oksigen. Ya, kita lanjut diagnosa keempat. Risiko gangguan keseimbangan cairan. Ya, intervensinya anjurkan klien untuk minum 3 liter per hari, monitor intake dan output selama 4 jam. Terus yang kedua, kaji frekuensi, konsistensi dan volume diare atau muntah. Terus yang keempat, kaji tugur kulit, kelembapan mukosa, beri obat anti diare, anti muntah sesuai program. Rawat area kulit perineum dengan salep dan beri cairan rehidrasi, cairan fisiologis pre-infus sesuai program. Terima kasih. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan berguna. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen, like dan share ke teman-teman. What's up, mama?